Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa, NIM 2120280. Perkenalkan, saya Dewi Noviana, NIM 2120270. Nama saya Mailani Stofa, NIM 2120281. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang geologi dan geostrategi dalam ketahanan nasional. Yang pertama, geopolitik. Geopolitik sendiri diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas, suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Kemudian, teori geopolitik. Teori geopolitik terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah teori geopolitik Friedrich Russell, yaitu pandangan Russell tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu berfokus pada kekuatan di darat, kontinental, dan berfokus pada kekuatan di laut atau maritim. Yang kedua, teori geopolitik Karl Haushofer. Teori ini berbunyi, yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat, Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Yang keempat, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. Yang kelima, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Yang keenam, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Yang ketiga, ada teori geopolitik Rudolf Gelner. Pokok teori Russell mencoba menerapkan metodologi biologi, teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Yang keempat, ada teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Yang kelima, ada geopolitik Sir Walter Raleigh and Albert J. Mahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Yang keenam, teori geopolitik William Michel, Albert Saversky, William Duhet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Yang ketujuh, ada teori geopolitik Nicholas G. Speakman. Pokok teori Speakman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Yang ketiga, konsep geopolitik. Konsep geopolitik terbagi menjadi 6. Yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan, yang mengandung makna bahwa segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen
dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI. Yang kedua, konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus didaya gunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga, konsep kebangsaan yang mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu, memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama, dan hidup dalam wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup, yaitu NKRI. Yang keempat, konsep negara kebangsaan. Konsep ini menggugah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara kebangsaan, mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah. Yang kelima, konsep negara kepulauan mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Yang keenam, konsep geopolitik. Konsep geopolitik mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi strategis Indonesia antara dua kawasan besar dunia, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dengan sumber kekayaan alamnya, merupakan suatu potensi bila bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan bisa menjadi kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indonesia tidak mampu memanfaatkannya. Dilanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu geostrategi. Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Adapun tujuan geostrategi Indonesia, yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam A. Menegakkan hukum dan ketertiban, B. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, C. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan, D. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan yang terakhir, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Hubungan geopolitik dan geostrategi. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu, hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam Astra Gastra. Pembahasan yang ketiga yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia.
Yang selanjutnya yaitu sifat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu manunggal. Dalam membangun ketahanan nasional, adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral antara Trigatra dan Pancagatra. Sifat integratif tidak mempunyai arti pencampuradukan semua aspek sosial secara begitu saja, tetapi integritasi dilakukan secara serasi, seimbang, dan harmonis. Yang kedua yaitu mawas ke dalam. Ketahanan nasional diarahkan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Yang ketiga yaitu kewibawaan. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah dan penangkalan. Yang selanjutnya yaitu berubah menurut waktu. Ketahanan nasional suatu bangsa kondisinya tidaklah tetap adanya, melainkan selalu dinamis dan berubah sesuai dengan fungsi dan waktu. Yang kelima yaitu tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional dapat dipandang sesuai alternatif lain daripada konsepsi yang mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Yang keenam yaitu percaya pada diri sendiri atau self-confidence. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dengan baik dan tidak tergantung pada bantuan luar. Yang terakhir yaitu tidak tergantung pada pihak lain atau self-reliant.